Menjadi pembicara di depan publik merupakan suatu pekerjaan yang menjadi dambaan semua orang. Tapi, menjadi pembicara di depan publik tidaklah mudah. Pembicara publik harus memiliki beberapa kemampuan, seperti kemampuan berbicara, serta kemampuan untuk memengaruhi seseorang dengan cara berbicara kita. Oleh karena itu, hari ini kita akan berbincang dengan salah satu teman kita yang berprofesi sebagai MC dan radio announcer di Radio Kita Jakarta. Kita sambut. Oke, kita udah kedatangan salah satu yang tadi kita sebutin di narasi. Ya, manggilnya biasa aja, nggak usah apa ya. Awal langsung gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya udah. Takut ketahuan manusia ya. Ya, takut ketahuan tuanya sih sebenarnya. Ya udah, kenalin dulu aja siapa namanya. Gue manggil teman-teman ini apa nih? Ada sebutan khusus sobat apa? Enggak, belum. Oh, ada, oke. Emang gak ada sih. belum kita buat. Halo teman-teman, gue Rizky Aris. Hari ini thank you banget udah diundang ke channel YouTube-nya Bang Sam sama Kak Tio untuk ngobrol tentang seputaran public speaking dan radio announcer. Kalau bukan Kak, gue manggil apa dong? Om. Udah gak apa-apa. Habis syuting kayaknya ada perdebatan. Gak apa-apa. Ya udah, pertanyaan pertama dari gua. Kapan sih pertama kali lu berbicara di depan publik gitu? Buat MC kali ya? Ya, untuk MC bisa. Pokoknya Pokoknya pertama kali. ya MC atau tiba-tiba lu disuruh maju ke depan aja ngobrol depan publik apa gitu. pas sekolah lu pernah Lagi disuruh depan kelas. Ya jangan depan kelas juga ya, cuma tugas. Sebenarnya kalau disuruh untuk berbicara depan publik, itu awalnya tuh karena kan dulu almarhum dulu adalah almarhum guru ngaji, terutama kan guru ngaji. Jadi ya dari guru ngaji, terus dia kan karena kan kalau gua kan rumahnya perkampungan gitu ya, Jakarta perkampungan lah. Jadi kan kalau dulu pengajian itu kan masih di rumah guru ngaji gitu. Nah, terus mulai dari guru ngaji itu waktu itu sempat ada beberapa acara di kampung lah gitu, kayak acara-acara pengajian. Terus kayak coba yuk lu jadi MC mau nggak? Awalnya sumpah takut gemeter, terus juga bingung Mau ngomong apa gitu ya. Selain itu juga bingungnya dalam artian kalau ditolak juga gimana, kalau diterima juga gimana. Guru ngaji ya kan. Iya. Enak Geraka gue. Nah, terus ya udahlah, gue akhirnya memberanikan diri. Dari itu mulai pertama kali nge-MC gue inget banget itu di acara pengajian yang nggak terlalu gede sih, maksudnya pengajian keluarga orang lain gitu. Nah, terus gue disuruh bawain acara tersebut. Tapi setelah itu apa lu memang pengen jadi pembicara publik, atau kita bilangnya Langsung nemu feel-nya gitu. Iya, langsung pengen. Wah, ternyata enak juga ya depan publik gitu. Enaknya satu sih dapat duit. Ya, semuanya dapat duit. Jadi manusia silver gak enak dapat duit. dia membandingkannya langsung. Manusia silver ini gue suka dari dia loh, langsung bet gitu. Oh gitu. Iya. Gocekannya nggak kelihatan ya. Iya. Sebenarnya kalau dari feel untuk jadi MC, jujur kalau awal pas pertama MC itu nggak banget deh. Maksudnya, wah ini bukan passion gue nih. Karena apa? Karena kan jujur kalau pertama kali ngomong di depan orang banyak itu wah gemeter. Jadi kayak abis itu tuh langsung kayak kapok dah, gue besok nggak lagi deh. Apalagi pas acara tersebut selesai, gue banyak banget komentarin tuh sama yang ngajak gue MC. Tadi salah sebut nama gini. Kan jadi tambah ngedon kan ya. Apalagi kan baru jadi tambah ngedon. Terus besoknya kayak gue nggak lagi. Tapi karena kepepet ekonomi ya dan adanya jobnya itu. Iya, nyewa lagi aja. Gimana lagi gitu. Tapi itu enak tuh sebenarnya, dia MC pertama di kampung-kampung itu di rumah, tapi dapat duit ya. Dapat duit itu. Gue di kampus dapat nasi kotak doang lu. Iya. Dia enak lu. Padahal di perkampungan gitu loh. Itu relate sama pembicaraan kita sebelumnya. Iya. Ada yang dapat cuma aqua gelas doang. Tapi kalau nasi kotaknya dijual dapat duit, Pak. Nasi kotak dijual. Jadi baru kampung banget nih. Iya sebenarnya
kalau buat masalah bayaran atau fee gitu ya, gue nggak terlalu berharap sih emang awalnya. Cuman kan emang gue ada aja ngamplopin gitu ya. Iya, gue berharap ya ini buat pengalaman lah. Pengen nyoba-nyoba aja. Gimana sih kalau misalkan ngomong di depan orang banyak, kayaknya sih kelihatannya gampang, kayaknya ya. Tapi pas Padahal dicoba ya, susah. ya gitulah. Tapi pemicunya yang bikin sampai gue lihat kan di bio lu sekarang lu juga MC kan, Master of Ceremony. Nah pemicunya itu kan kalau lu bilang awalnya pas di Bukan setelah passion acara lu, pengajian ya bukan ini lu kan. Terus selain faktornya uang ya, makanya kata Tio manusia silver juga nyari uang gitu. Selain itu tuh apa bro maksudnya yang jadi faktor lu akhirnya memutusin iyalah gua akan pajang nih, gua ini public speaker gitu kan. Gua ini MC gitu. Nah itu apa tuh? Jadi yang memicu itu. Dulu waktu sekolah, waktu mas zaman SMK tuh kan. SMK-nya mana? Makanya ketawa ya tuh. Pokoknya saya jauh deh, jauh sekolahnya, di Bambu. Nah pas SMK kenapa nih? Jadi SMK di seberang sini nih kelihatan nih, lu bukan kaca kelihatan bukan SMK-nya. tetanggaan ya. Padahal gue udah nyimpen loh supaya nggak diomongin. Jadi emang dulu awalnya pas SMK. abis MC pertama itu kan ngedon terus kayak ini bukan passion gua gitu kan. Terus? Nah di sisi lain gua kayak pas SMK kan memang butuh banget nih pemasukan nih, nyoba-nyoba kan selain ekonomi itu. Nah terus almarhum ada guru gua Paromula almarhum. Nah dia kayak nih lu cobain nih kayaknya passion lu bagus di sini gitu. Dikasih job lagi terus tuh. dikasih job tuh disuruh MC di daerah, mungkin teman-teman tahu daerah Penas. Penas mana? Gue nggak tahu. Kalimalang. Oh Kalimalang. Kalimalang, Gue ya. Penas. Nah di situ terus awalnya karena sempet ngedon yang awal itu, jadi gue ngomong apa adanya tuh dulu ke almarhum orang tuh kayak, Pak gue takut salah gini. Terus dia bilang nggak apa-apa, kalau salah itu kan wajar. Yang namanya salah, gagal itu wajar. Tapi yang parahnya itu kalau lo udah salah, gagal terus menyerah. Nah itu yang parah. Dia bilang kalau salah, gagal nggak apa-apa, coba lagi aja. Terus dia ngasih kesempatan buat gue bawain acara di situ. Alhamdulillah itu lancar. Itu acara apaan itu? Waktu itu acara apa sih, kayak reuni gitulah, reuni sekolahan dia di Bundi apa? BM. Di BM. Terus gue suruh bawain acara dan alhamdulillah itu lancar gitu. Dan kesini-sininya gue kayak mulai merasa nyaman gitu untuk melakukan, wah enak nih public speaking. Selain gue kan juga maksudnya suka sharing gitu, suka ngobrol. Nah selain untuk memanfaatkan kejelekan gue ini untuk menghasilkan duit, ya udah gue akhirnya coba terjun ke dunia MC. Gitu. Kalau si Paromula guru apa bro dulu? Multimedia. Kalau ada guru gue yang satu tuh kerjaannya cuma nonton aja. Tahu gue. Paris. Ya. Iya. Bukan Aris ini. Iya. Ini kan Patio. Iya. Gue OB di sana. Namanya pahlawan. Nah, gitu. setelah lu udah beberapa tahun jadi MC nih, yang menurut lu nih kan hal yang paling penting untuk jadi seorang public speaker ya atau MC lah, Master of Ceremony, itu yang paling penting yang dibutuhin itu apa? Selain good looking. Iya, selain gue juga gak good looking kan? juga sih. Ya kayak gue lihat nih biasanya MC itu kalau nggak good looking ngondek kan gitu kebanyakan kan. Iya. Malah Iya. Nah itu antara dua nih, good looking apa ngondek gitu aja. Enggak selain itu ya. Sebenarnya keutamaan untuk menjadi public speaking itu paling dasar itu percaya sama diri sendiri. Karena kalau lo nggak percaya sama diri sendiri ketika lo berada di depan orang banyak dan menyampaikan materi yang lo sampaikan, lo nggak percaya diri, itu bakalan blank. Itu sih utamanya. Itu paling dasar banget sih kalau menurut gue pribadi, itu percaya sama diri sendiri dulu aja. Kalau misalkan orang lain nggak percaya sama diri lo, udah diri lo aja sendiri percaya sama diri sendiri gitu. Oh berarti diri sendiri dulu. Nah kan misalnya lu setiap MC itu kan pasti ada pasang-pasangannya kan ya? Iya. Cara lu membangun chemistry itu gimana ketika tuh lu tahu nih pasangan lu baru kenal di panggung itu doang gitu. Oh kan? iya itu juga. Iya. Itu pernah kejadian waktu gua nge-MC di event lah di Kemayoran tuh kan. Terus gua pertama kali hari itu juga pertama kali nge-MC. Baru pertama kali ketemu. Oh, sama partner. Partner. Terus? Jadi acaranya itu kalau nggak salah jam 7 malam dan gue baru ketemu itu jam 4 sore. Karena kan briefing segala macam lah gitu. Jam 4 sore. Nah, cara membangun chemistry-nya tentu ya
kenalan kan pertama pasti kan. Iya. Kenalan dong. Tetap WA Terus Ya selain itu apa ya? Kalau buat gua pribadi untuk mendapatkan chemistry-nya itu ngobrol secara intens. Jadi gua tuh kalau misalkan emang baru bener-bener ketemu nih, gua pengen ngobrol secara intens berdua gitu. Kayak misalkan nanya hobi lo apa, yang general dulu, terus kayak misalkan Kesibukan dia selain kesibukan ini. dia selain lo MC tuh ngapain, terus juga selain lo jadi MC nih, tektokan yang lo dapat ketika nanti di panggung itu seperti apa gitu. Jadi kan kita nggak bakal bisa ngasih, misalkan kita ngasih jokes tapi dia nggak paham. Kadang orang kan suka begitu kalau yang baru nyambung. partneran. Nah jadi sebelum kita naik ke panggung, yang gue lakuin kalau emang bener-bener pertama kali ketemu sama partner baru, itu ya gue nanya tektokan yang biasa lo pakai itu kayak gimana sih gitu. Kalau misalkan gue ngejokes kayak gini menurut kesinggung nggak gitu. Kan takutnya dia ada yang kesinggung gitu. Jadi ya gue pribadi ngobrol secara intens sih. Apa yang mesti dibicarain di sana gitu ya, panggung. Lu pernah dapet partner yang gak enak gitu? Yang lu lagi ngejok kayak apaan sih gini-gini? Tapi boleh sebutin nama nggak sih? Ya boleh, nggak apa-apa. Sebenarnya sih gini yo, kalau buat kita sendiri sih nggak masalah ya, asalkan Anda siap menanggung resikonya. Ntar takutnya gue dicecer Iya, lah. Itu cewek juga, cewek apa cowok apa gitu? Cowok. Oh, cowok. Cowok cuman agak melambai. Ya kan bener kan gue. Cowok itu kalau gak good looking ya udah. Nggak ada seseorang Jadi partner lah, gitu. cuma Iya. nggak usah disebut namanya. Ada sebut aja A lah ya, Ya, si A. terus? Si A itu beberapa kali emang suka nge-MC bareng sama gua, dan waktu itu nge-MC di acara Sweet Seventeen gitu. Ya Sweet Seventeen kan pasti maunya meriah, dan juga kebetulan CEO-nya ini ngundang dia karena dia kan ngelambai gitu. Jadi biar mencairkan suasana lah. Cuman yang gua nggak serak dari dia itu terlalu banyak konsep. Kayak misalkan gua tuh improvisasi tuh diatur sama dia. Oh gitu. Jadi gue pengen improvisasi A, tapi dia tuh kayak jangan, ntar gue aja yang gini. Seakan-akan dia menonjolkan bahwa dirinya itu lebih dominan. Iya, lebih dominan daripada gue. Padahal kalau sejatinya kalau nge-MC berdua itu ya harus seimbang. Kadang pun juga kayak misalnya dia suka keluar dari random gitu ya, random. Iya. Gitu. Kadang gue juga kan kalau misalkan sesuai acara secara random, kadang suka kayak, hah? Kok nggak sesuai sama random gitu? Lo kemana sih? Jadi yang hal-hal gitulah yang kayak merasa buat gue tuh nggak nyaman lah gue sama dia gitu. Oke, tadi kan itu udah termasuk tuh di hal-hal yang dibutuhin ya. Jadi ini gue rangkum nih. Pertama itu PD, terus kedua kalau misalnya kita partneran harus background check dulu. Background check, terus technical check. Jadi teknik apa yang mau dipakai, tektokan apa yang mau dipakai. Terus yang keempat kalau misalnya memang partneran harus balance berarti kan antara 1 sama 2. Nah, hal apa lagi nih yang dibutuhin? Apa ada teknik-teknik khusus yang biasa lu kan lu nge-MC di acara apa nih? Ya lu harus menguasai acara tersebut. Kayak misalnya pasti acara kayak misalnya itu lu Sweet Seventeen kan harus menguasain itu, atau enggak seminar apa kayak gitu. Kalau buat materi sih bikin materi ya. Iya, tentu pasti kan kita harus menyesuaikan sesuai sama acara yang kita bakal bawain. Kayak misalkan ya acara Sweet Seventeen, pasti kita materinya tentang Sweet Seventeen. Nggak mungkin acara Sweet Seventeen kita acaranya tentang kesehatan. Sama kondangan. Kan nggak mungkin ya. Acara Sweet Seventeen, terima kasih Bapak Lurah yang sudah hadir. Bapak Lurah ngapain Bapak Lurah di situ? Ya, jadi kita harus menyesuaikan materi dengan acara gitu. Kayak ya entah itu jokesnya, entah itu cara pembawaannya, karena cara pembawaannya juga berbeda-beda, entah itu acara formal sampai acara yang non formal gitu sih. Termasuk kayak gini nggak? Gue pernah belajar juga, ada diatur nggak ya, misalnya sebelum jadi MC kayak artikulasi, gimmick, gesture tuh kan, gesture. Pasti kalau diatur juga. Kalau diatur dalam artian diatur sama IO atau gimana? Enggak, sama lu pribadi gitu. Iya, pasti. Gua bikin gimmick kayak gini nih, gua ini dan lu kasih tahu juga dong ke IO berarti. Apa enggak biasanya? Kalau misalkan gimmick enggak di luar dari rules acara tersebut, enggak, gua enggak laporan. Karena bagian dari improve ya. Iya, tapi kalau misalkan kita di luar dari misalkan kayak ada iklan atau apa di acara formal gitu kan, di luar acara sponsor itu gitu ya. Kita harus pakai gimmick, pakai sponsor kan gitu ya, kita harus laporan dulu ke IO, kira-kira misalkan kita gimmicknya kayak gini, si produk oke nggak
misalkan gitu. Takutnya kalau misalkan gimmicknya begini tapi produknya nggak oke, nah itu kan ngeri juga. Jadi kalau misalkan gimmick masih sesuai rules dalam acara is oke, tapi rules di luar acara itu harus dilaporkan sama IO sih, konsultasi sih sebenarnya gitu. Nah kalau buat artikulasi, gue pribadi ya wajib banget, apalagi kalau yang namanya public speaking. Ketika kita menyampaikan suatu pesan ataupun pembawaan acara, kalau artikulasinya aja nggak jelas, gimana orang bisa nangkep gitu loh. Kadang kan suka ada MC kayak kebanyakan gitu. Berarti ya. Oh iya. Itu apa Gitu sih? kan. Hum ya. Ya, kadang suka nah itu kalau dari teman-teman MC yang lain itu udah nilaiin sih jelek gitu maksudnya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin minimalisir hal-hal yang seperti itu sih. Artikulasinya harus jelas dari mulai AIWO dan segala macamnya itu gitu. Makanya ada senam muka juga nggak lu nggak? Gitu-gitu kan? Kalau senam muka gue pribadi, gue iya. pernah Sebelum belajar iya, naik sih. kan. Iya sebelum naik kan. Sebelum naik. Gitu-gitu. Tapi nggak terlalu kayak orang yang berlebihan kayak Iya gitu. Gue pernah belajar public speaking gitu. Iya benar sih, emang buat melancarkan artikulasi itu senam muka. Karena kan kalau misalkan ada urat-urat di sini yang kram nih, kadang suka menghambatnya. Gitu. Cuman nggak sampai seintens itu. Cuman gua kalau misalkan berlebihan gitu ya. Iya, senam muka ya udah. Buka atau stroke kan bagus. Iya. Jadi naik kan. Parah ya lari. Iya, buka. Nah, Gitu sih. terus kalau misalnya di satu acara nih, kan ada audiens yang ternyata tuh nggak interact sama lu atau misalnya nggak terlalu tertarik lah sama lu gitu. Nah, cara lu menghadapi audiens yang kayak gitu gimana? Ya kadang kan suka audiensnya asik sendiri lah, ngobrol atau gimana. Nah, cara lu mengatasi itu sebagai MC bagaimana biasanya? Kalau gua pribadi pakai jokes yang emang kena di audiens. Kayak misalkan target audiens kita yang biasa suka ngobrol sendiri kan, bisa misalkan acara-acara formal lah gitu kan. Acara formal kan biasanya tuh entah itu bapak-bapak atau ibu-ibu suka kayak asik ngobrol sendiri gitu kan, kayak sok sibuk sendiri gitu. Ngobrol gitu. Nah, terus cara kalau gua ngasih lempar jokes apa nih? Contoh. Misalkan kayak acara bapak-bapak atau ibu-ibu lah. Oke, siap. Gue suka bingung deh sama bapak-bapak atau ibu-ibu kalau misalkan foto itu hanya satu gaya. Gayanya selalu begini. Dan itu stuck di beberapa foto. Kalau lo perhatiin di Facebook ataupun di media sosial yang banyak bapak-bapaknya, Gini aja. begini. Tapi kalau saran gue sih, kalau mungkin besok-besok lo MC, kalau audiens gak merhatiin lu, bikin giveaway aja. Waduh. Iya, pasti langsung merhatiin lu. Enggak Iya kok. kan? Kok ke situ ya gini. Biar jadi perhatian lagi kan. Ini nih, Ibu-ibu, acara nih, bapak-bapak nih. lagi pada ngobrol. Terus gimana? Saya mau giveaway nih. Waduh, pasti langsung nengok. Gue yakin. Iya. Oh iya, jangan kepikiran gua. Terus langsung Iya. digini deh. Tapi bohong. Coba. Abis itu MC-nya pulang gak selamat ya. Bisa ke situ langsung giveaway. Iya, gak kepikiran gua. Nanti coba gitu. Boleh. Aduh. Giveaway saran yang sangat luar biasa ya. Biasa, patio, sekalian. Tahu saya. Nah, oh iya, yang gua tahu juga selain lu jadi public speaking, lu MC. juga radio announcer ya? Alhamdulillah. Penyiar radio ya? Iya, lagi Penyiar radio serius. di mana, Bro? Saat ini gue jadi penyiar radio di Radio Kita Jakarta. Itu radio streaming lah. Radio streaming. Mulai kapan itu? Udah lama lu ya? Belum. Akhir tahun 2019 kurang lebih September apa Agustus lah Itu kurang lebih. sejak radionya setahun berdiri atau gimana? Dari awal? Itu Apa radionya udah ada? radionya udah ada. Nah, lu baru masuk gitu. Jadi awal gue cerita nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Gue awal nyemplung ke radio announcer itu kan waktu pas di kampus, emang gue ya radio kampus lah, kecil-kecilan. Terus gue jadi yang namanya radio kampus ya loncat-loncat lah, kadang jadi produser, kadang jadi announcer. Megang semuanya sih emang kalau radio Iya. kampus itu. Gue pernah berdua sama Iya, awal kan megang semuanya, men. Gila, kalau nggak ada yang request ya kita yang request. Iya. Gue yang bikin rundown, gue yang bikin materi, gue yang Konsep siaran, acara, aduh. gue yang request juga tuh. Jadi yang namanya radio kampus kan ya gitulah, merangkap. Terus keluar dari radio itu kan karena gue sekarang lagi
yang skripsi kan, nggak boleh ada kegiatan di Kampus. Iya, kampus gitu. Ya udah akhirnya beberapa waktu yang lalu ada salah satu penyiar radio Di situ. bukan di luar, Kak Bintang kalau temen-temen tahu. Nah itu kan dia punya kelas penyiar namanya. Nah dia kelas penyiar, dia bikin kelas. Waktu itu gue kayak cobain lah Tertarik gitu. tuh. Iya cobain lah. Ya udah akhirnya nyobain di situ di kelas penyiar gitu. Terus setelah kelas itu gue kan masuk ke grup WhatsApp itulah, grup WhatsApp. Terus kayak ada nih coba nih waktu itu kalau nggak salah di Mustang ada lowongan. Ada lowongan iya. buat radio tapi bukan announcer. Gue lupa apa gitu. Kayak kru lah atau apa lah. Iya, gitu. kru di Mustang. Nah, terus gue coba ke Mustang tapi nggak dapet. Nah, akhirnya kan kalau di Instagram itu suka ada kayak hashtag ya. Iya. Hashtag misalkan loker gitu. Nah, itu gue ngasal aja gitu, pencet-pencet terus searching ke bawah. Nah, terus ada lowongan radio announcer di Radio Kita Jakarta. Akhirnya gue coba dan dipanggil buat wawancara segala macem. Akhirnya dikasih kesempatan, alhamdulillah sampai sekarang di Radio Jakarta sih jadi announcer gitu. Alhamdulillah. Radio Kita Jakarta apa? Radio Jakarta aja. Radio Kita Jakarta, Radio namanya Radio Kita Jakarta. Itu radio streaming. Sebenarnya gue masuk di situ udah berdirinya udah lama sih Radio Kita Jakarta itu. Dan kemarin gue apa ya, bisa dibilang bangke juga sih gue. jadi tuh penyiar utamanya emang lagi sakit, nggak bisa siaran. Nah, gue tadi awalnya suruh gantiin dia, backup. Kalau dia udah sembuh, lu hilang gitu. Iya. Tapi pas gue masuk ke sana, mungkin gue nggak tahu ya kali ya, penyiar utamanya merasa tersinggung kali ya, jadi kayak wah langsung ada pengganti nih gini. Nah sakitnya itu sampai sekarang nggak sembuh. Ya kita doain semoga cepat. So buat penyiar yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Gue nggak tahu namanya. Kalau lu tahu namanya pasti lu sebut soalnya. Radio kita Gue yang lagi menduga. sakit semoga cepat sembuh supaya Jangan menggeser dia. Jangan dong, aduh, gue satu-satunya itu pekerjaan lo itu. Aduh. Itu sih, jadi gue nyemplung ke Radio Kita Jakarta dari akhir tahun 2019, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Ya untuk pengalaman juga sih. Kadang kan basicnya gue nge-MC, jadi gue pengen nyalurin pastikan yang namanya ruang lingkup MC sama ruang lingkup radio itu berbeda. Kalau radio itu pasti lebih luas, kalau MC itu hanya di satu ruangan yang kita stage aja gitu. Cuma kan mungkin gue sih nggak tahu sih, mungkin lebih enak penyiar radio nggak sih, kayak misalnya lu kan nggak tatap muka langsung nih. Iya. Jadi ya seakan-akan ya lu bisa sambil santai. Lagian juga lu nggak kelihatan cemas atau gimana. Iya, kalau gue pribadi ngerasain sih gitu, Pak. Jadi kayak enakan gue ketika jadi radio announcer. Kenapa? Selain gue bisa lancar menyampaikan materi, karena kan kalau nge-MC itu kan kita dilihat banyak orang, kadang suka materi itu ngeblank. Iya. Nah kalau ketika di radio itu ya jadi lebih asik aja sih, lebih gampang. Kita mau improvisasi juga lebih gampang, lebih enak. Cuman yang nggak enak di radio itu kita langsung diawasin sama KPI gitu. Oh iya, komisi penyiaran ini. Iya, karena gue pernah diblok. Siapa lu nya? Iya, waktu itu pas elunya lagi program siaran. gua. Karena Program gua sebelum waktu itu pas puasa, kan puasa emang pandemi kan. Terus gua siaran dari rumah, ya sedikit nyerempet sesuatu hal yang nggak enak lah ya. Gak apa-apa, ngomong aja. Nggak enak. Ya kita yang di blok ya ntar ya. Baru mulai ya. KPI kan emang itu bagus. Gue udah gini loh. Bok yo Emang yang gak bagus ya gimana, ya gak apa-apa sih, tegur aja Pak. Penjilat. Salut KPI. Jadi KPI tenang, channel ini aman gitu kan. Jadi ketika siaran dari rumah kan dulu ya karena dari rumah mungkin saking keasikan kali ya. Iya, Rumah biasanya kan jadi kalau orang udah hype Auto control lah langsung. iya, karena kan di rumah jadi kayak wah nuansa gua banget nih di rumah kan. Ya keluar dari kontrol, sempat ditegur dan di take down program gua. Selama puasa itu gua nggak siaran. Nah, setelah itu baru siaran lagi. Nyuruh orang buka puasa siang-siang gitu apa gimana? Enggak. Enggak buat teman-teman yang puasa nggak kuat, ya udah buka aja gitu. Mungkin yang mau request azan gitu kali ya. Enggak, gua kalau waktu itu siaran pagi kan sempat ada partner. Cuma ya partnernya itu mungkin sama gue keasikan ngobrol, gue juga keasikan kepancing, jadi
ya Tiba-tiba iya, nyeplos aja gitu. gitulah. Jadi besokannya gue dikasih surat KPI itu by email. Bagus KPI. Tegur aja kayak gitu. Ya udah akhirnya programnya di take down dulu. Jadi setelah lebaran Selama gua berapa baru- lama? Oh, habis lebaran. Iya, setelah lebaran kurang lebih sebulan lah. Gitu. Berarti programnya juga gua kira tuh cuma alumnya doang tapi programnya tetap jalan gitu. Enggak sama programnya. Semuanya. Jadi program yang lama itu langsung dihapus dan gue langsung bikin program baru gitu. Cuman gini, kalau misalnya memang kayak gitu, lu langsung dari KPI-nya ke lu atau misalnya dari KPI Enggak. ke manajemen dulu baru Iya, manajemen ke radio dulu pasti. Oh, ke radio dulu. Jadi dia ke radio. Jadi misalkan dalam suratnya ditegur atas nama penyiar ini Oh, gini iya, gini. Terus program ini. Terus kesalahannya apa dikasih tahu segala macam. Terus siaran hari ini jam ini bersama ini gitu dikasih tahu. Nah, habis itu baru dari radio ke Masuk. gua. Nah itu berapa lama dari misalnya lu ngelakuin kayak misal salah Nah, gitu dia salah. sampai berapa lama baru ngirim surat teguran itu? Cepet sih kalau yang kemarin itu mungkin gua nggak tahu kali ya di radio itu mungkin lagi diomongin juga nih Aris dikeluarin atau enggak gitu kan. Waktu itu ya. waktu Iya, gara-gara dia radio kita jadi gini nih gitu kan. Tapi kemarin sih yang gua dapetin dari siaran itu ke guanya langsung dari radio kurang lebih 3 harian gitu. 3 hari dia langsung ke gua dari radio. Tapi Tapi juga maksudnya ya dari KPI itu ada tim-tim yang ngawas gitu juga ya. kayaknya sih makanya apa jangan-jangan temen yang sakit itu bilang ke KPI. Iya. bang Iya. Gua pilih gue sih itu dia supaya Laporan lu ya? dapat. Iya. bangke Iya. juga tuh orang. Gitu sih. Jadi ya kalau ke guanya itu ya 3 hari tapi alhamdulillah sih dari itu bisa dapat pembelajaran lah. Jadi hal-hal apa aja Lebih yang warning boleh lah ya, iya lebih yang boleh dan enggak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan lu program lu udah sempat ada yang di band ya. Iya. Tapi kalau boleh tahu itu program pertama lu namanya apa itu? Siaran lagi. Siaran lagi. Cuman waktu itu karena gua mengangkat 100% romantis gitu kayak percintaan-percintaan. Oh, Nah, temanya berarti romance gitu lah. Iya, kayak karena percintaan gitu yang namanya anak muda lah out of control kadang suka gitu. Jadi ya udah program itu down. Bagaimana lagi? Tapi sekarang diganti jadi apa? Kan lu udah mulai siaran lagi nih, bikin program apa? Alhamdulillah sekarang diganti programnya pagi-pagi kita. Pagi-pagi kita. Karena sesuai sama basic radio kita kan Hmm. pengen mengajak apa ya pendengar itu nggak cuma ngedengerin radio aja gitu, tapi pengen masuk ke dalam radio tersebut gitu. Theater of mind-nya dibangun gitu. Kalau bahasa kerennya malah Berarti lu berdua juga nih apa sendirian? sempet berdua tapi sekarang sendirian. Karena temen lu kesiangan apa sakit juga? Ya enggak, karena Apa gitu. Ya, Jadi nggak- sendiri. nggak semua alasannya harus kesiangan. Tahu, Sakit. bagi gue nanya kan, tahu kena kesiangan Emang dia karena kan suruh memang pagi. ditentukan sama radionya begitu yo. Kenapa nggak ngambil positif gitu ditentukan sama radionya berarti begitu. emang ya suruh selain sendirian. itu, selain kesiangan. Jadi dia emang ada kerjaan juga sih di luar. Jadi dia bantuin saudaranya punya coffee shop gitu. Oh, Jadi yang nggak- fee-nya lebih gede kali ya. mungkin kali ya. Mungkin kali ya. Jadi buat mungkin nanti produser radio kita Jakarta kalau misalkan nonton channel ini itu kata-kata yo kurang gede jadi ya menyampaikan lah aspirasi gua gitu lah ya. Gitu lah ya. Tapi kalau butuh tambahan gue mau kok. Butuh radio announcer. Penjual juga ini. Iya. Kenapa lu tiba-tiba jadi mau yo? Ya mau membantu, saling membantu Iya, lah. iya. Ntar gua kegeser lagi. Ya enggak, bisa. Sakit lu ntar dia tiba-tiba sakit. Sakit lu yo. Tiba-tiba dia sakit lu. Gitu sih. Jadi sebenarnya gue ada partneran awal program gue dibuat banyak banget maksudnya yang mau gitu jadi partneran terus gue ngambil dia kan karena menurut gue dia kan dulu teman sekolah gue nih SMP terus juga dia pengen banget apa ya nyobain dunia radio nih. Jadi gue kayak ngerasa wah nih orang kalau emang beneran niat pengen nyobain radio pasti kan niatnya tulus pure gitu. Jadi ya yang namanya capek mah kerja wajar lah ya. Ya, namanya kerja Kalau sih capek. kalau apalagi kalau misalkan dia punya suka ke hal tersebut pasti kan rasa capek itu ya paling nggak terlalu berasa lah. Maksud gue gitu. Apalagi hobi gitu kan. Maksud gue gitu, gue ngajak dia jadi biar gampang lah. Terus akhirnya kesini dia mau ngobrol sama segala macam, gue bikin program sama dia segala macam. Terus
gue bikin segmented juga gue sama dia, segmentasi pendengarnya, terus juga segmen-segmen programnya gue bikin sama dia. Tapi kesini-sininya kan bangsat, kabur John. Dia Cabut dia. nggak ngomong sama lo apa gimana? Ngomong, maksudnya kayak Oh. ngomong, gue mau kayaknya Berhenti aja iya, deh, berhenti gitu. aja deh. Tapi kan nggak segampang itu cuy, maksudnya Kalau udah nyiapin ya program, iya, konsep gimana segmen segala gimana. macem. Kalau dia cabut, ya. Ya istilahnya ya lu udah konsepin program yang emang niatnya buat Buat berdua berdua. gitu kan, udah dapet tektokan segala macam. Tiba-tiba ada yang cabut ya, ada yang cabut ya udah. Iya, apalagi gue Hilang gitu, selesai gitu gue loh. bikin segmen, ada Ngapain? salah satu segmen program gue tuh bikin kayak gue tuh bikin apa ya, drama visual drama audio drama audio, kayak misalkan gue jadi Cecep, nah Katio misalkan jadi Kang Maman misalkan gitu. Oh iya, iya. Drama audio. Nah ketika misalkan announcernya cabut, Kang Maman cabut, nah Ya lu ngomong siapa? Paling bisa bedain main suara aja. Iya, paling Kang gitu Mama. doang. Iya, iya. Ya paling gitu sih, tapi sampai saat ini ya gue coba untuk mandiri aja lah, jalanin sendiri dulu gitu ya. Gue konsultasi sama teman-teman di radio kita nih maunya gimana. Kalau misalkan gue, karena kan gue jujur pribadi kalau pagi itu enakan tektok. Sebenarnya. Iya, enakan enakan gitu tektok loh, kalau ngebangun. pagi. Ya ngebangun semangat gitu kan, lu berdua gitu ngobrol. Yes, Nah, ya. kalau sekarang lu sendiri, makanya ini juga relate sih. Gue ada pertanyaan gitu ya. Kan lu pengen membangun supaya customer itu masuk ke radio. Nah, kalau sekarang nih, anggaplah belum ada partner ya kan. Iya. Nah, cara lu menjaga audiens si radio ini, si pendengar ini supaya tetap Dengerin. dengerin dan Oke. dan tujuan untuk supaya customer itu masuk ke radio, gimana caranya supaya itu tersampaikan gitu. Kalau yang sebelumnya gue sama partner gue di radio kan bikin konsep segala macam, segmentasinya kayak misalkan tadi ada drama audio, Iya, Cecep kayak sama gitu. Kang Maman misalkan gitu kan, bikin tektokan. Nah, kalau sendiri kalau sekarang? yang sekarang sendiri gue menggiring apa ya, theater of mind si pendengar untuk selalu dengerin gue. Contohnya gini, misalkan gue sekarang bikin salah satu segmen namanya PPN, pagi-pagi nongkrong misalkan gitu. Nah, gue yang di awal si segmen PPN itu dulu sama partner gue, itu adalah segmen paling awal. Yang selalu gue kayak misalkan ungkapkan, segmen PPN kali ini kita bakal membahas daerah istimewa Yogyakarta. Nah, buat teman-teman radio kita yang mungkin pernah tinggal di Yogyakarta atau punya rekomendasi tentang wilayah Yogyakarta, bisa yuk langsung aja sharing ke kita. Nah, biasanya kalau dulu pas partneran itu kan langsung di masuk ke dalam segmen tersebut. Oke, kita akan masuk ke segmen PPN pagi ini. Ya, biasanya kan gitu langsung masuk. Nah, tapi saat ini gue sendiri, gue menggiring opini masyarakat dulu nih, buat hari ini ngebahas daerah istimewa Yogyakarta nih. Tapi setiap segmennya gue selalu ngingetin buat audiens tuh kayak, kita hari ini lagi ngebahas tentang daerah istimewa Yogyakarta. Buat teman-teman radio kita mungkin yang punya rekomendasi ataupun hal-hal terkait Yogyakarta, ini masih ada kesempatan nih buat teman-teman sobat RK gabung bersama kita sampai jam 10 pagi nanti. Jadi si segmen PPN-nya itu gue taruh di paling belakang supaya si audiens itu kayak nungguin. Wah, di Yogyakarta ada apa nih, nungguin gitu. Jadi punchline-nya di belakang tapi supaya menggiring bridging-nya di depan. menggiring si audiens untuk mendengar hal tersebut gitu. Itu Gitu sih. segmen yang paling kuat supaya lu menjaga audiensnya tetap. Iya, tetap dengerin gua gitu. Jadi gua tetap menjaga itulah. Menarik sih, menarik. Masih ada Karena- nggak sih ini kayak Apa? baca-baca zodiak gitu? Ya kan? Jujur gua kalau dulu, ya kalau dulu pas partneran iya. Heeh, Gua gitu. ngutipnya dari female. Boleh nyebut nggak sih? Nggak apa-apa. Nggak boleh. Nggak dari female.com. Dari female.com. Nah, itu gua kan ada yang kayak zodiak, misalkan hari ini gua bakal membahas spesial zodiak Virgo. Jadi buat sobat Virgo, Oh misalkan gitu. Oh, Tapi iya bener, itu bagus nggak- loh. Sekarang masih ada yang percaya sama zodiak. Iya. Tapi emang Lu bener lu sih. mantengin. Enggak, gue nggak mantengin. Gue follow. Jadi terpaksa mantengin. Tapi emang bener pendengar gue juga tertarik gitu. Kayak Iya. misalkan hari ini gue membahas Zodiak zodiak Virgo. apa gitu. Nah, terus di radio Instagramnya radio itu suka ada yang request, besok ngebahas Pisces dong, besok ngebahas ini dong. Sumpah. Iya. Sumpah gue kayak buset. Ada juga ya audiensnya. Padahal gue bikin segmen itu cuman buang-buang waktu siaran aja gitu. Tapi ya ada yang request, ya udah akhirnya ya udah bikin segmen yuk.
Dulu namanya bioskop segmen gua. Bisikan horoskop. Oh iya, bioskop. Keren kan? Tingkatannya bisikan horoskop. Berarti lu bacain zodiak semua zodiak atau satu? Enggak, sehari satu. Sehari satu. Jadi biar kayak pendengar tuh juga penasaran gitu. Oh iya, besok apa nih? Apa nih? Sekalian ini aja rasi bintang. Ya iya. Buat nambah bobo waktu. Iya, rasi bintang. Apollo ya. Iya, gitu. Enggak apa-apa. Astaga. Pakai rasi bintang lu. Oh iya, cuman disclaimer ya, tadi lupa dikasih tahu bro. Maksudnya ini kan radionya bukan radio yang frekuensi ya? Bukan, iya, radio bukan. streaming ya? Iya, radio streaming. Nah, gue juga ada di pertanyaan itu, bedanya apa tuh bro antara radio streaming sama radio frekuensi? Sebenarnya sih gue nulisnya di sini tuh perbedaan radio streaming sama radio biasa. Gue nggak tahu. Terus Tio benerin kan, radio frekuensi kan? yang 87,6 gitu. Bedanya apa tuh? Sebenarnya kalau radio streaming ini kan saat ini banyak banget, podcast pun termasuk radio streaming. Iya, benar. Oh gitu. dibilang Berarti yang kayak podcast. kita berdua nih radio streaming. Iya, Kita bisa kan dibilang. masukin di podcast juga tuh. Iya, bisa dibilang radio streaming itu podcast juga bisa termasuk itu, kayak ya hal-hal yang streaming lah. Nah, perbedaannya streaming dengan radio biasa frekuensi itu jangkauannya, Bang. Jadi kalau jangkauan untuk radio streaming misalkan sebenarnya Gen FM. Gen FM itu paling jauh di mana sih? Karawang, misalkan Karawang itu. Berarti lebih luas streaming gitu. Kalau streaming itu bisa sampai ke pelosok, bisa sampai ke seluruh tergantung dunia, tergantung internetnya internet. dia masuknya Oh, apa berarti enggak. yang apa namanya radio frekuensi sesuai dengan jangkauan frekuensinya. Iya, Tapi kalau kalau radio streaming, yang streaming itu bisa se-nasional. Kita aja bisa dengerin podcast misalkan di mobil kita lagi ya di daerah mana, di Malang atau Iya di sih, Surabaya, benar juga. kita tetap bisa mendengarkan Oh, podcast iya. gitu. Tergantung ya itu internet ya. Iya, internet, tergantung internet. Itu sih yang membedakan kalau signifikannya ya. Kalau Iya. buat detail-detailnya gue kurang paham sih. Enggak. Yang paling penting kan sebenarnya istilah dasarnya aja kan. Iya. Kalau detail ya Anda cara sendiri lah gitu. Usaha, Bos. Terus Gitu gini, sih. kalau di radio juga gue pernah dengar ada yang namanya atensi kan. Atensi. Nah, kalau Untuk di membangun. streaming tuh ada nggak? Bukan, atensi itu kayak misalnya gini. Kayak Pesan-pesan ada gitu. Iya, terus pesan-pesan. Nah, itu kan ada juga yang berbayar kadang tuh. Adlibs. Kayak contohnya misalnya gini, atensi tuh gua nih dari ngasih pesan, kirim pesan buat siapa. Titip Oh, salam. kirim salam, kayak iya. gitu. Itu kan ada yang berbayar, ada yang free. Terus kedua, brand kalau naro juga Iya, bisa berbayar. dikategorikan. Sponsor gitu. Itu kan atensi. Kalau gua ya, sepengetahuan gua di radio frekuensi karena Iya. dulu kan gua pernah nyoba mau ke Orari juga dulu, tapi nggak jadi. Nah, itu kalau di sana itu ada istilahnya yang kayak gitu juga. Sebenarnya kalau untuk kirim-kirim salam atau request lagu sih sebenarnya free ya, nggak ada apapun itu. Tapi kalau misalkan kalau misalkan lagunya di luar dari playlist yang kita siapkan, kayak misalkan lagu-lagu baru, kayak misalkan hari ini nih baru launching banget Rizky Febian, misalkan lagunya Cuek, ya apa judulnya Cuek. Sedangkan itu belum masuk ke radio kita, dan itu ada yang request banyak banget nih, kayak misalkan puterin dong Rizky Febian yang judulnya Cuek gini. Tapi belum masuk ke playlist radio kita, itu nggak boleh sih, nggak bisa, kecuali kalau emang udah masuk. Nah, kalau untuk brand sendiri tentu pasti kan yang namanya perusahaan itu kalau yang namanya mengiklankan berbayar. Iya. Gitu, pasti itu berbayar kalau iklan. Kalau Tapi udah ada juga brand. kalau untuk iklan, Iya. saat ini gua ada 3. Ada 3 brand. Iya. Nggak apa-apa kan nyebutin brand? Ya nggak apa-apa, sebut aja. Kita baik hati kok. Channel kita Karena baik belum hati terafiliasi yang sama brand Iya, apa-apa. iya. Bukan baik Iklan, hati. promo apapun silakan. Karena belum terafiliasi dong. Iya. Kalau udah terafiliasi juga mungkin jaga-jaga kayaknya. Channel kita paling baik kok. Mau nyebutin apa? Gue baru ada 3 sih. Yang pertama ada sponsor besarnya, sponsor utama itu ada Madu. Oh. Ya Madu Herbal gitulah, dia naruh besar. Terus yang kedua ada IndiHome. IndiHome, terus yang ketiga ada Ruang Guru sampai saat ini. Itu udah lumayan dong. Sampai saat ini. Jadi ya mudah-mudahan ke depan mungkin teman-teman yang mau iklan di program gua aja, jangan program orang lain, jangan. Bisa dijualin laptop aja lah. Iya. Gue baru mau nyebut loh, kaos luku aja, kaos lucu. Di sini ada 2 brand ternama kan, kali mau iklan gitu Kaos di lucu. Gue baru mau ngomong begitu, udah disambit duluan. Jualan laptop aja. gitu sih Kaos ya, kan lucu buat- aja. Kalau buat brand pasti berbayar. Entah itu ya kalau untuk kesepakatan sama radio, entah itu mau adlib doang atau mau naro iklan di iklan yang radio itu ya tergantung. Oh, ada bidangnya lah di sana. Iya, ya. tergantung marketing lah, ngobrol sama marketing. Kalau bukan cuman announce aja gitu. Ada iklan nih, sebutin ini adlibs entah gitu. Oh. Jadi gue pengen gue tanya sih sebenarnya ini kayak playlist lagu yang lumayan ini.
gue sih nggak tahu nih semua radio gimana, cuma yang masih gue bingungin itu playlist lagunya itu ya download ilegal apa emang dari mana gitu segala macam. Oh, kalau untuk playlist lagu Apa dari Spotify, apa dari yang sekarang kan banyak tuh. sebenarnya Ya, kalau download itu platform. nggak boleh loh. Ya emang nggak boleh sebenarnya. Cuma kan permasalahannya kita nggak tahu kan. Dia nyetelin lagu itu, tahu dia download apa Jadi apa sebenarnya itu beli di kita nggak tahu. kalau untuk playlist Apa beli MP3 CD MP3 itu yang banyak tuh satu album ya kan. itu emang masih ada sih dia. Ya nggak tahu makanya gue nanya. Sebenarnya tuh kalau untuk playlist itu kan musik director ya yang ini. Udah ada yang nyiapin. Iya, jadi kalau untuk playlist sendiri kita sebagai announcer tuh nggak bisa download sembarang download karena musik director itu udah radio itu sendiri udah bekerja sama kayak beberapa label. Kayak misalkan label A, B, C. Ketika dia mengeluarkan lagu pasti dia kan bakalan share ke radio gitu. Tapi kalau di luar dari label-label itu kayak misalkan band-band indie atau segala macam yaitu nggak berbayar pasti. Kalau misalkan dia mau muter lagu di radio misalkan budget sekian sehari diputerin sekian misalkan gitu. Ya, soalnya kan banyak kayak band-band dulu itu kayak misalnya Kangen Band aja terkenal kan dari radio kan. Iya. Kayak Nela Karisma, Via Valen kan awal-awal kan dari radio yang ya kasarnya tuh kita nggak tahu nih labelnya apa, kasetnya gimana ya kan, lagunya nggak tahu dari mana tiba-tiba ada di radio naik. Ya kan kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh radio ini ya kan radio kan media salah satu media tugasnya adalah menyebarluaskan informasi. Nah si label ini sebagai kepalanya nih kayak punya brand. Gue punya brand nih. Nah gue udah kerjasama sama si radio A sampai Z misalkan gitu. Nah ketika si labelnya ini mengeluarkan single ataupun lagu terbaru, dia pasti bakalan promoin ke radio yang ngirim demonya ke radio. Iya, entah itu radio, entah itu televisi gitu. Jadi playlist yang gue dapat itu ya sesuai sama si yang radio bekerja sama beberapa label gitu. Jadi ya nggak bisa sembarangan download juga sih. Yang sekarang lagi apa tuh lagunya lagi rame gitu? Kalau di yang gue rasain sampai saat ini beda kasta ya. Enggak, kalau yang beda kasta emang lagu ada ya ada bukan beda kasta itu yang sama. Iya ada jadi lagu perlu gue setel nih. Beda kasta. Kalau untuk saat ini lagu banyak banget yang di request sama teman-teman pendengar gue itu lagunya Liodra yang Mengapa Cinta. Ya lagu Liodra yang baru itu banyak banget di request lah. TikTok ya, lagu TikTok gitu kebanyakan. Kalau gue muterin lagu TikTok lagu apa ya? Lagu ini doang lagunya yang Melly Guslow yang Tet. Tahu sih lo yang Tet. Apa sih lagunya? Lagu-lagu lama tuh ya kan? Karena kan itu udah masuk ke playlist. Tapi kalau misalkan lagu-lagu TikTok yang baru yang sekarang nggak ada di playlist gua juga kan kayaknya nggak bakalan masuk deh, nggak bakalan boleh. Copyright ntar kenanya. Oh gitu. iya copyright ya. Karena kan kita takutnya ngambil tanpa sepengetahuan. Nggak download. Iya download ilegal di gudang lagu. Terus Staffa Band. Ya, Staffa Band. Amat coy. Ya emang iya download lagu sih Staffa Band. Oke, bisa kan download yang lain? Webtrick gitu. Iya, Webtrick. Staffa Band aduh zaman dulu banget ya. Ketahuan lah ya, teman-teman rentan usianya. Gua aja nggak tahu loh sebenarnya. Waduh. Zaman-zaman masih pakai HP blok, balok gitu. Yang lagu udah dikompres lagi. Iya, suaranya nggak ada. Kalau di HP lo enak lagi ya. Sama band. Iya. Gitu. Jadi kalau buat playlist sih gue pribadi di radio emang udah disiapin sama musik directornya. Jadi nggak bakal bisa sembarangan gitu. Kalau gini, itu kan dari sisi acara sama musik yang diputerinnya. Sekarang gue nanya coba dari sisi penyiaran nih, penyiaran. Oh, boleh. Lo punya penyiar favorit gak? Yang paling lo favoritin gitu? Penyiar di Indonesia siapa? Di Indonesia ya? Yang itu gaya gue banget gitu. Siapa ya? Sebenarnya kalau buat roles model gue mungkin ini teman gue juga sih. Ya. Kalau mungkin teman-teman tahu Angga Anggok. Itu di radio Kota Jakarta juga. Enggak, dia itu penyiar podcast di radio. Kan? Iya, podcast Mas. Jadi gua emang sempat beberapa kali ketemu sama dia tuh kan, sempat ngobrol segala macem gitu, sempat kayak ya gua kayaknya dia lah, kayak misalkan bantuin dia waktu di radio juga kan. Udah di radio dia. Dia di radio. Dulu waktu pas masih partneran sama Mas Indra Prasta, gua kan pernah magang di sana. Jadi gua sempat magang di sana dan juga kenal
Angga Anggok tuh kayak ya emang dia tuh udah apa ya lama banget di dunia radio gitu. Jadi dia emang dulu di radio Bandung pertama, terus sempet pindah ke beberapa radio dan akhirnya di radio. Sempat gue nanya, sekarang kan banyak banget artis yang muncul dari announcer radio gitu lah. Terus gue tanya, kenapa lo nggak mau sih jadi artis aja gitu kan, jadi artis TV atau jadi pembawa acara TV gitu kan? Terus dia bilang, ya balik lagi yang namanya pekerjaan itu harus dari passion gue di radio, ya gue bakalan terus sampai kapanpun di radio. Nah soalnya kadang gue juga dapet sih kayak gini, misalnya ya itu yang tadi di radio oke nih, cara bicara dia segala macam bagus, lawakan dia tapi ketika dia tampil masuk di muka in frame dengan muka dia pasti bakal ya udah kaku beda kayak gitu. Soalnya ininya beda ya, medannya beda. Ya sempat gue tanya si Mas Nggok, dia bilang ya passion gue di radio dan gue bakalan terus di radio, dia bilang gitu. Jadi gue kenapa mengidolakan dia, karena selain ilmunya yang banyak, Mas Nggok kalau mungkin nonton kali ntar dia suka kan ngelihat ini story. Mas Nggok kalau misalkan nonton, selain ilmu dia yang banyak, terus juga penyampaian dia, jokes dia yang maksudnya kena gitu ke segmentasinya, dia juga pintar dalam improvisasi sih kalau menurut gue. Jadi waktu itu pernah pengalaman pas ketika baru-baru ini sih ada salah satu jokes yang mungkin dipatahin sama partnernya, tapi dia bisa comeback lagi balikin gitu. Lagi. Iya, itu sih yang gue salut. Ya selain dari pengalaman yang berbicara ya, selain pengalaman berbicara, dia juga hebat sih dalam improvisasi menurut gue gitu. Kenapa nggak Gofar Hilman aja nih dolain? Mantep anjay ya. Bagus. Itu emang boleh ya anjay? Iya boleh anjay. Apa? Beneran loh, yang diomongin tadi di briefing beneran loh dikeluarin. Apa seharusnya bilang nggak boleh? Bukannya di banded ya? Ya emang nggak apa-apa. Oke. Gue takut abis ini ntar nggak tayang lagi nih. Kagak bro. Nggak apa ya? Kita jago kok soalnya. Oke. Sensor ya tadi ya. Kita semua selamat. Editor tolong disensor ya. Terus gitu sih, kalau menurut gue Gofar Hilman juga bagus. Maksudnya dalam hal penyampaiannya juga Gofar Hilman bagus. Cuman mungkin segmentasi aja kali ya. Segmentasi Gofar Hilman kan terlalu yang lebih frontal lah. Iya, yang klub malam gitulah. Yang gue kadang jokesnya tuh kayak gitu, jadi kurang ngerti. Tapi kalau misalkan Mas Nggok ini kan lebih general, lebih masyarakat banget gitu. Jadi gue lebih mengidolakan dengan tata cara bahasa dan juga penyampaian serta improvisasi ya dari Mas Nggok gitu. Karena dia juga waktu itu dia ngasih saran ke gue, jadi radio itu ketika sendiri dan berdua itu beda banget, dan itu nggak gampang. Ketika nggak semua penyiar radio bisa siaran berdua enak, sendiri pun enak, nggak bisa. Kadang kebanyakan penyiar radio itu bisa sendiri enak, tapi ketika berdua nggak enak. Adapun ketika berdua enak, sendiri itu nggak enak. Jadi penyiar radio itu kalau dia bilang harus passion sih. Nah Mas Nggok ini kalau yang gue tahu, dia tuh selalu kalau misalkan punya program radio selalu partneran. Dan kalau misalkan dikasih sendiri, gue juga nggak tahu sih bisa apa enggak. Mungkin dia nggak ada atau mau atau enggak ya. Mau atau enggak juga nggak tahu ya. Nggak tahu sih. Cuma kalau di yang podcast Mas itu pecah sih kalau menurut gue, karena mungkin dia ada tektokan, biasa ya, tektokan. Dapet semua sih. Gitu. Itu terus penyiar yang gue favoritin yang sih. favoritin. Nah, selain itu ada lagi? Aduh, terlalu menganggap orang terlalu bahaya sih. Ya contoh satu itu aja lah ya. Kayak trendsetter aja. Rules gue lah, buat rules models gue Mas Nggok. Tapi kalau bisa disebut mungkin ada satu atau dua nama lain? Ya mungkin kalau yang udah kondang kayak Kemal Palevi itu bagus banget menurut gue. Itu udah kebanyakan emang sih anak-anak stand up comedy itu awalnya dari radio. Terus juga teman-teman dari Gen FM juga banyak banget, Trax terutama juga yang ngasih banyak kalau gue dengerin tuh ngasih banyak masukan tentang buat announcer baru, apalagi buat mungkin Desta lah, kayak mungkin teman-teman tahu Desta siapa sih yang nggak tahu Desta kan penyiar radio juga pembawa acara di TV, penyiar sama pembawa acara ketika itu berbarengan dan juga jokes-jokesnya itu selalu kena gitu. Jadi ya rules gue itulah pengen kayak gitulah. Gitu. Semoga. Itu dari sisi ini ya penyiar. Kalau misalnya dari sisi
radio mana nih yang lu ada cita-citakan misalnya pengen kerja di sana, selain jadi penyiar di radio radio besar apa gitu mungkin ada. Pasti yang paling utama Gen FM lah ya. Siapa sih Oke. orang yang kenal sama Gen FM? Terus kalau Gen FM kan selain ya banyak banget orang-orang yang apa ya, artis ataupun keluar dari situ sukses lah ya. keluar dari situ sukses. Nah, gue pengen nyoba di situ. Tapi kalau misalkan emang bener-bener mepet nggak bisa ke Gen FM, ya inceran-inceran gue kayak Trax, iRadio sama Hard rock nggak nih? hard rock. Segmentasinya bahaya. Atau FM. Soalnya segmentasinya ya tergantung program juga sih. Iya, tergantung program. juga. Cuman kalau gue lebih prefer daripada hard rock, gue ke Prambors. Lebih ke Prambors. Kalau gue pribadi. Iya. Gitu. Prambors atau enggak ini radio kayu manis. Ya. Radio kayu manis gitu. Bagus suaranya, manis bisikannya. Ini dong, bom buku dong. Iya. Radio Masih ngomongin saudara manis. pemirsa. Gua juga ini loh terngiang tapi bagus loh. Jingle ya. Ini lagu-lagu Iya, jingle. nostalgia semua. Lagu jadul gitu. Masih ada nggak sih sekarang? Masih Masih ada. ada. Masih on air? Masih Oh. on air. Ngomongnya saudara pendengar gitu. Iya. Gue juga apa kartu kita Saudara sama-sama pendengar. tua berarti dong, Bro. Gue juga sih. Gue tahu radio kayu manis tuh yang ya peristiwa itu bom buku. Iya. Bom buku itu gue tahu tuh. Radio kayu. Gitu sih buat role model gue ya, paling untuk radio yang pengen gue capai ya utama sih Gen Gen FM, insya Allah mudah-mudahan. Tapi kalau emang nggak bisa ya radio, terus juga Prambors sama mungkin Trax mungkin. Yang mungkin menurut gue wah gue apa ya, Pengen. segmentasi gue juga di situ gitu, maksudnya nggak Pengen terlalu coba. yang ini gitu sih. Berarti kuliah lu apa sih? PR kan? Apa? Jurnalistik kuliah gue. Jurnalistik. Kuliah gue jurnalistik. Sebenarnya nggak begitu banyak relate sih sama pekerjaan gue ya. Kenapa Karena nggak lu memilih untuk kayak jadi wartawan aja nih kayak gitu? Apa Panas, cuy. yang terjun ke lu malas panas-panasan lu Iya, ya? Sialan. iya. Ngapain lu jurnalistik? Panas cuy. coba jadi wartawan kan panas-panasan, hujan-hujanan. Ngejar-ngejar orang kayak gitu kan? Iya. Lu malas begitu. Panas. Nggak mau gue gitu. Tahun Tapi BSI aja. Iya. Jurusan manajemen, lulus tepat waktu. iya. Emang gitu ya, Yosan? Hah? Emang gitu? Iya. Pastilah. Kampus gua kenapa di situ? Kayak nggak ada di briefing gitu. Ya kalau misalkan dibilang relate nggak relate sama pekerjaan saat ini sih, menurut gua sedikit banyaknya relate ya, karena jurnalistik pun nggak cuma tentang dunia broadcasting aja, tapi jurnalistik pun kayak yang menulis materi yang saat ini gua lakuin pun apa ya, bisa terpakai gitu Kak. Jadi gue nulis materi dari pembahasan jurnalistik segala macam, dan materi itu dipakai buat ke radio gitu. Oh, iya Dan sih. juga manajemen siaran di broadcasting pun kayaknya nggak bakalan jauh beda sama di radio gitu, manajemen siarannya. Jadi ya sedikit banyaknya ilmunya masih kepake lah, walaupun banyak yang nggak kepake. Ya namanya juga kan itu yang setidaknya kan buat pengetahuan juga. Iya. enak lah. Iya. Dapat lah. Dan juga ada beberapa mata kuliah emang yang sedikit nyinggung ke radio gitu. Karena kan emang gua payung besarnya ilmu komunikasi. Berarti nggak ada keinginan juga buat benar-benar jadi wartawan, itu kan enak tuh, pers tuh. Ada sih, ada. Kalau ada yang Rajia nelpon mah nggak bakal mau. di Rajia. Iya. Enak tuh. Iya. Ada Nggak undang-undang. Ada kalau dibilang pengen gak sih pengen jadi wartawan? Pengen kalau ada yang nawarin gitu. Kalau duitnya gede pengen. Siapa sih yang Iya. Balik lagi faktor ekonomi. Yoi. Cuanisme. Yoi. Itu dia. Karena nggak menafik lah, aku nggak ada duit susah sih hidup di Jakarta. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya pengen gak sih? Pengen. Tapi ya kembali lagi. Ya realitanya lah ya. Iya. Berarti ya lebih, ya sekarang lebih nyaman di radio dulu aja lah. Gitu. Kalau gue pribadi sih gitu, emang nyaman di radio juga, karena radio juga udah banyak banget yang support, banyak banget yang ngasih masukan, banyak juga yang ngasih hujatan. Ya itu penting, Ya, hujatan pasti itu. ada. Hujatan itu penting, membangun gitu kan. Kalau nggak dihujat Iya, mah iya. ya udah ada Terima stuck kasih gitu loh. aja. Konten kita aja ada beberapa ya. Karena sumbernya dihujat.
Sumbernya serius, sumbernya dihujat, kita juga sempet rada scare sama rada nggak enak juga sih sebenarnya. Karena kita dia dihujat. Kalau gua nggak apa-apa dihujat aja, nggak apa-apa. Kalau gua nggak apa-apa dihujat aja, tapi abis itu tinggalin nomor telepon atau nggak email aja lah. Gitu sih kalau buat gua untuk sampai saat ini masih nyaman di radio, karena nggak tahu juga ya, karena mungkin basic gua MC kan suka ngomong. Ya gue lebih ke radio tuh enak aja, juga banyak lebih lebih banyak punya kenalan gitu. Oh si A jadi gue bisa kenalan sama si B, si C, jadi banyak link. Lu kenalan di mana? Radio kan gak ada orang, lu ngomong sama siapa? By chatroom kak. Oh Chatroom, jadi di chatroom kan ada misalkan by phone kayak WhatsApp, dia kasih nomor telepon kan, ada WhatsApp nomor teleponnya, terus dia kadang suka ngasih nama Instagramnya. Kau bikin grup WhatsApp. Ya. Bikin grup WhatsApp. Kadang juga gue suka misalkan di akhir program gue suka nyebutin nama Instagram gue. Kadang suka ada yang follow. Jadi lebih banyak kenalan aja sih, gue lebih suka gitu. Berarti sama kayak kita juga ya, sebutin nama Instagram. Ya harus sama gitu. Untuk menaikkan followers. Gitu sih. Tapi ya yang gue rasa sampai saat ini lebih banyak yang mengkritik ya, bukan menghujat, tapi lebih banyak yang mengkritik untuk membangun lah. Iya, membangun. Lebih kritik tentang apa? Cara berpakaian lu apa gimana gitu? Enggak kan radio nggak kelihatan. Oh iya lupa. Masa orang dengerin radio? Wah, nih orang pakai celana ini nih, orang penyiarnya kayak radio ini nih bajunya KW kayak nih gitu ya. Dia nerawang dong. Iya. Lebih mereka sih lebih mengkritik kayak misalkan lebih have fun dong, atau enggak lebih pembukaannya lebih cetar atau lebih ceria. Padahal itu gue udah maksimal. Mau yang lebih ceria itu seperti apa gue nggak tahu. Tapi ya itu dia yang namanya kritik ataupun ya yang membangun itu pasti hal-hal positif kayak gitu gue terima banget sih lah, lebih gitu. Biar gue kedepannya lebih baik gitu. Oke bro. Oke deh. Ini juga pertanyaan terakhir ya. Boleh, siap. Dari gua sih, maksudnya hal yang pengen lu lakuin nih ke depannya itu apa nih dalam waktu dekat? Secara misalnya gini, kan sekarang job lu ada 2 berarti kan? Bisa jadi Master of Ceremony sama radio announcer kan? Nah, itu ke depannya itu untuk 2 hal itu apa yang ingin lu lakukan? Atau ada yang lu ingin kembangkan di situ? Yang pasti sih pengen gua lakuin, semoga jobnya semakin banyak lah ya. Setelah pandemi ini, karena gua berasa banget pandemi tuh nggak ada job bang. Ya acara ya. Iya nggak ada acara, nggak ada acara, nggak ada yang ngoling. Itu selama pandemi tuh gue bingung, nggak ada pemasukan buat isi bensin jemput pacar kan jauh. Udah punya cara ya. Alhamdulillah susunya cocok. Jadi agak bingung juga buat budget kesehari-harian gitu. Jadi ya mudah-mudahan setelah pandemi ini ada transisi kan, masa transisi, jadi bisa lebih aware lah, ya banyak job segala macam. Itu untuk karir MC sih terutama. Terus yang kedua kalau buat radio, gue pribadi jujur butuh banget banyak masukan, banyak banget kritikan dari siapapun itu gue terima. Karena gue kan baru banget dunia radio kurang lebih setahun, jadi pengen banget masukan, pengen banget kritikan dari teman-teman siapapun itu, supaya kedepannya harapan gue biar bisa jauh lebih baik gitu sih. Itu aja sih kalau buat radio. Dari gue itu. Dari lu? Gue kayak misalnya nih buat teman-teman yang mau pakai jasa lu sebagai MC, ya hubungin kemana gitu atau Instagram juga bisa, udah ada di @rizkyaris14, RIZKYARIS 14. Belum punya manajer ya? Belum. Masih free agent. Apakah Anda mau jadi manajer saya? Mau nggak Pak? Nanti gue harus jadi manajer. Ntar itu gampang lah. Bisa diomongin ya. Berarti bisa ngubungin ke Instagram gitu. Lu ada kayak misalnya tarif tertentu nggak sih, apa flat semua gitu? Mau acara apapun, ulang tahun, sunatan, kita apapun. Kalau gua tarif tertentu pasti ada ya Pak, karena kan kalau cuman sekedar acara itu kan tingkat kesulitannya ketika membawa acaranya beda-beda. Beda ketika kita bawain acara formal, beda kita bawain acara non formal. Nah, kalau menurut gua pribadi acara non formal itu lebih sulit karena kita harus membuat acara itu meriah ceria. Kalau misalkan formal ya udahlah, kayak cuman
ya MC upacara gimana sih gitu kan, flat aja gitu. MC pacar. Iya. Jadi menurut gua ya gitulah, kalau untuk range harga tergantung acara. Nanti kalau ya kalau misalkan kemahalan atau Bisa nego. Bisa dibicarakan. iya. Nah lu paling banyak itu berapa dapat? Paling tinggi V. Paling tinggi. Waktu itu gua nge-MC di Toyota, waktu itu launching mobil apa ya gua lupa tuh. Toyota. Hot Wheel. Wah, kecil dong. Enggak, waktu itu sama partner gua dikasih 4.000 bagi 2. Oh, bagi 2 berarti 2.000. Iya. Paling Itu di kecil luar pernah ini kaskus. kayak misalnya dapat cuma nasi kotak. Ya itu pernah, Pak. Waktu itu gua Di tanah ya. Siapa? Ulang tahun. enggak, waktu itu acara akikahan. Oke, Kak. Jadi acara akikahan gua waktu itu pas baru-baru banget nge-MC nih. Oh. Baru-baru pertama nge-MC di daerah apa sih yang Condet, Makassar, Kampung Makassar. Nah, di situ Kampung Makassar gue disuruh bawain acara akikahan. Ya emang gue dulu kan mikirnya gue nggak mikirin duit lah, mikirin yang penting gue bisa naruh nama dulu nih kalau gue sekarang jadi MC. Gue mikirnya gitu. Ya tapi dengan nasi kotak juga agak ini juga sih gue. Ya Allah, cuma nasi kotak gitu. Ya pernah paling kecilnya nasi kotak sih. Pengalaman lah. Iya, nggak apa-apa sih menurut gua. Semuanya emang dari kecil gitu kan. Nanti juga akan dapat momentumnya lah supaya bisa Iya, jadi jadi besar. ya buat Ya gua sih. mungkin harus dibanding lu. Maksudnya dibanding Iya. ini kayak gini. Lu MC tapi di samping MC itu lu punya keahlian lain, tapi Iya. lu nge-MC sambil sulap apa Iya. ngapain. Ya gitu loh. Jadi tuh bisa naikin harga kan kayak Kalau gitu. MC sambil sulap, gua ngalahin Pak Tarno. Gak apa-apa gitu. MC sambil suruh. Apa lu nge-MC sambil nyuci motor apa Waduh. ngapain gitu kan. Semoga lah ya, semoga kedepannya gue MC bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan gitu. Multitasking apa lu bisa nge-MC nih. Kita nge-MC dulu nge-MC ternyata sambil install ulang laptop kan. Wah. Waduh. Cakep banget. Nggak ada ya. Nggak ada gitu. Kecuali temanya apa acaranya dengan sama laptop. Ya kalau yang gue rasain sih paling kecil ya itu ya. Mungkin takut orangnya nonton, it's okay, maksud gue itu nggak apa-apa lah. Buat pengalaman gue pribadi. Ya gitu. ada ini gak kayak misalnya teman gitu, harga temen dong gitu. Itu banyak. Terus lu kasih ya. Kalau lu bilang harga temen lu mahalin, gue sih gitu. Iyalah. Karena kalau gua tergantung acaranya lagi tuh, Kak. Maksudnya balik lagi. Acaranya apa dulu, kalau misalkan dia bilang buat acara adik gua nih ulang tahun. Misalkan gitu. Ya, berarti kan urusannya bukan gua sama temen gua lagi, tapi urusan gua sama keluarga yang ulang tahun, yang menyokap atau bokapnya gitu. Kalau misalkan buat harga temen dong. Ya, itu menjatuhin, Jon. Gitu gak sih? Iya, makanya gue bilang Dijatuhin ya? ketika orang minta harga temen lu mahalin. Gitu Kalau misalnya ya? mahal banget ya udah lu bukan temen gue berarti. Ini ya. Iya. Soalnya apa ya, diksinya salah sebenarnya. Kalau gue pribadi ya, maksudnya kalau kita minta harga teman, apalagi lu temen, ya kasih harga yang terbaik lah. Maksudnya Iya, pasti. lu memberikan harga kan udah pasti harga yang terbaik. Iya. Gua pun juga sebagai temen lu ngasih uang itu untuk ini harga best price. Dan Dan gua gue juga- sama-sama ngasih terbaik sebenarnya sih. Iya. Nah, iya itu benar sih, dan gue juga pasti kalau misalkan dikasih harga sesuai sama yang gue mau, ya pasti gue bakal ngasih 100% ke kekuatan gue, ya perform gue. Nggak bakalan gue kayak cuman temen ini ya udahlah gue bawain acaranya ngecelak-ngecelak, nggak mungkin. Pasti gue juga yang namanya kerjaan ataupun apapun itu ya sesuai dengan harga, ada harga ya ada kualitas gitu sih menurut gue. Coba lu ambil job ini deh, nge-MC partai ya. Kalau ulang tahun partai gede itu sumpah. Iya. Coba Iya. syaratnya harus jadi pesilat. Politik itu berat lu. Enggak apa-apa, tapi kan Tolong itu Mandi. di sensor ya. disebut aja partai apa gitu, enggak usah lah ya. Jangan ya Allah. Ya. Itu aja ke arah situ gue masih bingung nih. Gue nimbang-nimbang lagi sama tim ntar. Aduh. Berat kalau ngomongin Berat. kalau gue pribadi ngomongin partai itu belum nyampe lah ya. Iya, berat. Karena harus membandingkan kubu A, B, C, D gitu, dan visi misinya tuh harus gimana, agak berat juga sih. Ya udah jangan. Tapi kalau misalkan ada callingan is oke. Balik lagi ya. Tergantung Cuan, fee juga. cuan is Iya. my life. Cuan Iya. is my life. Tergantung, kalau misalkan callingan dapat fee-nya sekian, oke, nggak apa-apa. Berangkatlah, sikat, apapun itu resikonya. Ya ntar kan kalau misalkan diundang partai yang lain lagi, ya beda lagi, gue dukungnya gitu. Gitu Yang sih. penting menjaga seini aja lah, profesional mungkin. Yoi, benar.
yang penting sesuai yang harus lah, nggak menjelekan atau menjatuhkan pihak lain. Pas lu nge-MC pernah di ini gak? Kayak misalnya setelah lu nge-MC sama yang pihak IO, pihak penyelenggara, kenapa sih kamu ngomongnya kayak gitu? Pernah dikomplain gitu nggak? Atau Sering, kalau komplain gitu mah. Itu ya biasanya karena apa gitu? Apa lu Biasanya lupa membacakan sesuatu, lupa ngasih pesan, atau misalnya ada kayak kata-kata tuh yang buat audiens sebenarnya gak enak gitu? Kalau gua pribadi lebih banyak kesalahan disebut menyebutkan nama gelar. Kadang suka banyak banget orang tuh ya suka depan itu kayak dokter, haji, bla 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 bla. Terus setelah nama ada lagi S apa, terus M apa, terus belakangnya apa. Nah itu kadang gue yang suka salah. Sampai sekarang pun masih. Semua orang yang kayak gitu pengen buat gelar disebutin. Ya itu karena ya gue nggak tahu ya, karena IO-nya juga bilang nanti kita bakalan misalkan kedatangan Pak Lurah, misalkan Pak Lurah. Terus gue tanya namanya siapa, misalkan Haji Mansur. Ya udah, gue pengen nyebutin Haji Mansur doang tuh, maksudnya biar nggak salah menyebutkan nama pribadinya. Iya. Pribadinya, tapi di IO-nya nyampein gelar dari awal sampai akhir sebutin ya. Itu yang agak repot itu sih. Iya, gue paling nggak bingung tuh sama orang kayak gitu kan, minta gelar disebutin. Muhammad Ali aja nggak minta disebutin. Iya. Gelarnya juara kelas berat gitu nggak minta. Tapi nggak mungkin juga sih. Iya kan? Kalau masa. Ayo. Ya, maksudnya dia lebih kelihatan gitu kan. Nah itu kita nggak tahu nih gelar dia beli atau gimana ya kan. Beli jasa. Emang bisa ya? Ya bisa iya, kalau bisa. mau. Kalau gue sampai saat ini yang sering salah yaitu menyebutkan nama gelar, karena kan gue pribadi yang gue tahu paling sarjana teknik misalkan gitu, atau SIKOM atau SKOM misalkan, kan yang gitu-gitu yang gue tahu, yang familiar. Tapi kadang setelah S itu ada suka M, suka ada apakah gitulah S2-nya. Jadi menurut gue sampai saat ini agak susah sih gitu. Padahal gelar terakhir tetap almarhum ya nanti. Iya. Nggak mungkin. Iya. Di batu nisan ditulis tuh dokter, rambut panjang belakang, nggak mungkin kan ya? Malaikat pun juga nggak nanya. Gelar lu apa? Iya. Sekolah di mana, kuliah di mana? Iya, bodo amat malaikat juga. Nggak peduli. Iya. Emang lu siapa? Udah nih, gak apa-apa itu kayak sensor juga nggak apa-apa di Jangan BG. Amat. Gitu sih kalau gue pribadi ya sampai saat ini. Tapi kalau untuk penyebutan hal-hal yang lain kayak kalimat segala macem, gue ya yang namanya pengalaman pasti pernah. Tapi buat saat ini gue berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir hal tersebut sih. Kayak ya kalimat-kalimat yang belibet ataupun kalimat-kalimat yang menjatuhkan atau merumuskan satu pihak ke hal yang negatif itu udah diminimalisir sih menurut gua. Karena hal-hal yang kayak gitu takutnya nanti pihak yang lain nggak terima dan ada ya gitulah. semoga aja sih enggak. Gitu sih untuk saat ini yang gua lakuin meminimalisir hal-hal tersebut gitu. Kalau buat ya penyebutkan nama gelar sampai saat ini pun masih suka salah ya. Iya, nggak tahu gua doang, nggak tahu sama orang lain juga gua nggak tahu. Gua rasa sih sama, kalau misalnya yang disebutin tuh gelarnya banyak. Iya. Gue juga nggak tahu kenapa harus disebutkan, gue juga nggak tahu sampai saat ini. Ya mungkin buat dia itu suatu pride kan, kebanggaan gitu ya, nggak masalah sih, jadi nggak apa-apa. Lu emang pengen apaan aja lu? Tadi udah nggak ada situ. Ya mungkin pride buat dia kuliah sampai berapa lama ya nggak apa-apa udah. Halus ya, halus. Permainannya itu halus banget lu. Gitu sih menurut gua. Nah mungkin di nextnya kaos laki atau jualin laptop, mau iklan di radio gua, program gua. Atau kalau mungkin bisa radionya kalau emang mau iklan di YouTube kita juga nggak apa-apa. Dibalikin. Kalau nanti iklan marketing ya. Oke. Gitu sih. Gitu aja ya. Ada lagi yuk. Udah sih closing statement. Oke, closing statementnya yang jelas pokoknya sebagai pembawa acara mungkin harus tetap profesional bagaimanapun kondisi dan situasinya, ya kan. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat. Ya. Amin. Amin.
kurang lebihnya mohon maaf enggak ya? Jangan. Terima kasih Teh Pucuk. Makasih Teh Pucuk, Roti O, ya kan, Orange Water. 1000. Moga-moga segera jadi sponsor, amin. Ya, kayak gitu aja dari gua Samhan Dan gua Tio Yuda. dan tamu kita. Rizky Aris. Sampai berjumpa di konten Jauh Talk saja. Thank you.